ketika Lukas sudah gugur, berarti Anda sudah punya tinggal 3 kitab nih yang mesti diuji. Apakah itu kebenaran atau hanya sesuatu asumsi atau cocokologi yang dianggap benar. Ketika Anda berbicara mengenai Yohanes, buktikan kepada saya kalau Elohim pernah berfirman kepada Yohanes untuk menceritakan tentang Yesus. Silakan, saya tunggu. Berapa jam Anda butuh? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun? Nggak perlu, 10 detik. Inilah kegagalan Anda. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Mantep TV sudah di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di mana Yohanes anak Zebedeus diperintahkan menulis tentang Yesus dan ibunya. Silakan. Jadi begini ya Pak Juma ya, Yesus itu memilih muridnya itu untuk apa kalau dia tidak mencatat pengajarannya? Teman-teman, saya tanya apa teman-teman? Anda ini ngerti nggak? Saya tanya apa teman-teman? Saya tanya, tunjukkan di mana perintah Elohim. Ya semua perkataan Yesus, semua perintah Yesus itu adalah tunjukkan kepada saya perintah Elohim kepada Yohanes anak Zebedeus untuk menuliskan kisah tentang Yesus dan ibunya. Tunjukkan. Jadi Anda dari tadi nggak ngerti. Pemilihan murid itu ya untuk mencatat pengajaran Yesus. Gimana sih? Tunjukkan kepada saya perintah Elohim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Orang yang hidup sesama dengan Yesus, bagus. Tapi tunjukkan ketika mereka menulis sebuah catatan-catatan tentang Yesus dan Maria, tolong tunjukkan di mana titah Elohim kepada mereka untuk menceritakan kisah Yesus dan juga Maria ibunya. Silakan. Jangan oke-oke terus. Ini kebetulan saya di luar ya, tapi lain kali saya bawa Alkitab. Anda baca saja di kebangkitan Yesus pada hari Paskah itu. Pada hari Paskah itu, Yesus berkata kepada semua saksi dan muridnya, beritakanlah Injil ini ke seluruh bangsa. Ya, artinya apa? Apa yang mau diberitakan? Ya pencatatan pengajaran Yesus sendiri. Saudaraku, gugur. Sekarang tadi sisilah tadi, kembali ke fokus. Gugur, kitab Yohanes gugur. Sekarang kita uji Matius. Tolong tunjukkan kepada saya perintah Elohim sebagaimana Tuhan Elohim memerintahkan Musa. Sebagaimana kemudian Tuhan Elohim memerintahkan Daud. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Elohim memerintahkan pengarang Matius untuk menuliskan kisah Yesus, silsilah Yesus dengan ibunya. Silakan. Jadi Anda pun nggak ngerti juga, Elohim itulah firman yang menjadi Yesus itu. Semua perkataan Yesus, ya perkataannya sang Elohim. Kok Anda nggak ngerti sih? Bacalah Yohanes 1:14. Dari situlah baru Anda mengerti. Berarti semua perkataan Yesus adalah perkataan sang Bapa. Ternyata tidak ada legitimasi, tidak ada ijazah kepada pengarangnya. Anda gimana sih? Buku Yohanes ternyata gugur. Tidak ada perintah Bapa Elohim kepada pengarang Lukas untuk mengarang sebuah cerita yang berhubungan dengan Maria dan Yesus anaknya. Jadi gini Pak Juma ya, kehendak Bapa itu kehendak Yesus, kehendak Yesus kehendak Bapa. Buku Matius Anda itu, buku Matius Anda, tolong berikan kepada kami penjelasan, kepada kami legitimasi atau penjelasan dari Yesus terkait Elohim datang kepada pengarang Matius untuk mengarang silsilah Yesus dan juga ibunya. Silakan, saya tunggu. Maka saya bilang tadi, bacalah di mana Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kebangkitan Yesus. Bacalah kebangkitan Yesus. Yang judul perikopnya kebangkitan Yesus. Pengarang Markus ini adalah murid Paulus. Tolong tenangkan diri Anda. Tunjukkan kepada saya sebagaimana Al-Qur'anul Karim, wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Saya minta perintah Tuhannya Yahudi, Elohim, Hashem, Adonai, kepada pengarang Markus untuk menceritakan kisah Maria dan anaknya Yesus. Silakan. Sudah, jawabannya sama seperti tadi. Anda nggak ngerti tepuk tangan. Anda nggak ngerti kebangkitan itu karena Anda orang Saduki. Anda itu orang Saduki. 4 kitab yang membentuk Kristen. Anda mempersalahkan kitab. Anda tahu nggak ada Quran Ali? Keturunan Adam menjadi Kristen. 4 Anda tahu nggak ada Quran Ali yang mensuplai angan-angan dan ilusi kepada Kristen untuk menjadi Kristen, ternyata tidak memiliki legitimasi dari pencipta langit dan bumi.
Ya perkataan Yesus itu sudah legitimasi. Gimana sih Anda itu? Yesus memilih muridnya loh. Ingat loh Juma. Yesus itu memilih muridnya langsung Juma. Sekarang poin yang kelima. Kita rangkum seluruh karangan-karangan Paulus di dalam 13 buku yang kemudian membentuk Kristen menjadi pemakan babi, tidak bersunat dan menyembah kepada makhluk kuburan. Tolong tunjukkan kepada saya, kepada kami di sini, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wazkur fil kitabi Maryam idzin tabassat min ahliha makanan syarqiyya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus, pendiri agama Kristen, agar menceritakan tentang Maria dan anaknya Yesus. Silakan, saya tunggu. Oke, jadi kalau Anda pun tahu secara sejarah, Paulus itu adalah yang mengikuti Petrus juga. Petrus adalah muridnya Yesus. Diulangi atau langsung gugur ini kawan-kawan? Tidak, Anda ngerti nggak arti daripada ini Paulus udah 4 kitab kanonik murid gugur. Yesus itu dikatakan utusan Juma. Itu dikatakan utusan. Utusan itu Juma tanpa legitimasi, menyampaikan firman Tuhan kepada di luar kaumnya. Hidup di zaman para penulis Bible. Kalau Nabi Juma, Nabi itu menyampaikan firman Tuhan untuk kaumnya sendiri. Kamu ngerti nggak perbedaan Juma? Juma, perbedaan Sekarang Nabi dan utusan kamu tahu nggak? Kepada saya legitimasi pengesahan ucapan-ucapan Paulus dalam 13 buku karangannya. Kalau itu berasal dari Elohim, di mana dia mendapatkan kemudian kunci untuk membahas tentang Maria dan juga Yesus. Juma. Jadi kamu nggak ngerti perbedaan Nabi sama utusan. Murid Yesus itu adalah utusan. Utusan itu adalah Nabi, orang yang menyampaikan firman Tuhan untuk di luar kaumnya. Saya berbicara tentang legitimasi kitab Yesus yang memilih muridnya itu suci. Sudah legitimasi. Gimana sih kamu? Saya tidak mengatakan hal seperti itu. Yesus emangnya nggak milih muridnya langsung? Emangnya muridnya mengajukan diri? Elohim memberikan pernyataan sikap kepada penulis-penulis Bible yang kau anggap firman Tuhan. Tuhannya yang harus berfirman. Justru Yesus memilih murid itu untuk diutus mengabarkan Injil. Gimana sih Anda ini? Elohim mengajarkan kemudian kepada kita bahwa Elohim menunjuk Paulus untuk mengarang cerita 13 kitab yang berkaitan dengan Maria dan anaknya. Silakan. Ya, Paulus itu pun sudah disaksikan dan disahkan juga oleh Petrus. Dia termasuk menjadi bagian dari utusan. Kok nggak ada sama sekali? Mau ayat Alkitabnya bagaimana Paulus itu diangkat, tinggal satu dipilih. penolongmu. Gimana? Yaitu Petrus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitab 1 Petrus, 2 Petrus. Tunjukkan kepada saya bahwa Petrus yang mengarang buku Petrus ini mendapatkan ijazah legitimasi pengesahan dari Elohim untuk mengarang cerita tentang Maria dan anaknya. Silakan. Oke Pak Juma ya, dari tadi kamu bertanya legitimasi. Pemilihan murid oleh Yesus sendiri itu adalah legitimasi ya. Sudah selesai. Jangan kamu bertanya ijazah. Nanti saya tanya ijazah Nabimu gimana? Bisa. Tunjukkan sama saya di mana Nabi itu dipilih. Dia golongan Umi. Tinggal satu kitab nih, namanya Ibrani. Sama saya Nabi terdahulu yang golongan Umi. Penulisnya bukan Paulus, Ibrani penulisnya bukan Lukas, bukan Petrus, bukan Markus, bukan Matius, bukan Daniel, bukan Andreas, bukan Yakobus. Satu-satunya sekarang kita yang Anda harapkan, Yakobus sudah jelas gugur. Nggak berani jawab. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya. Nggak berani jawab. Adakah legitimasi kepada pengarang Ibrani yang belum diketahui siapa penulisnya untuk bercerita tentang Yesus dan ibunya? Silakan. Anda nggak tahu pengarang Ibrani? Pengarang Ibrani itu adalah Paulus. Pengarang kisah para rasul itu adalah Yohanes. Di mana tertulis penulis Ibrani adalah Paulus? Anda pun belum terbaca lah kitab Ibrani itu. Siapa yang bersaksi? Di bab berapa kita harus baca? Bab berapa? Nanti lain kali ya saya bawa Alkitab di depan Anda ya, biar kita enak diskusinya ya. Jadi Pak, gini, ada tisu Pak di situ, ya. Ada tisu. Pak Juma. Ada tisu, Pak RT. Kamu tadi mengatakan ijazah. Ijazah itu kaitannya dengan sekolah. Pak Tunjukkan RT. sama saya Pak Nabi RT, sebelum situ, Muhammad yang Pak dia RT. golongan Umi. Tunjukkan sama saya. Pak RT, di situ ada tisu. Tunjukkan sama. Di situ ada tisu. Tunjukkan sama saya. Ada tisu di Nabi situ.
Sebelum Mr. M ini saya dia melihat- golongan Umi. Tunjukkan Saya sama melihat saya. Anda sudah mulai keluar dengarnya ini. Ada tisu di situ, Bang. Anda nggak bisa menunjukkan juga Ada bahwanya tisu. itu sekolah. Gimana Ada tisu. sih Anda ini? Bang, ada tisu. Ada tisu. Aduh. Oke, jadi selesai ya. Pak Juma, Pak teman-teman Juma. sekalian, selesai terkait ini. Kita Loh, dia harus saya nggak bertanya. tanamkan di dalam benak kita sebagai seorang muslim bahwa kitabnya orang Kristen itu tidak memiliki ijazah, tidak memiliki legitimasi dari Waduh, Yesus. nanti saya serang apalagi balik kamu ngomong begitu. Elohim. Dah selesai. Saya serang balik nanti. Ada ijazahnya rupanya Nabi penutup zaman ini. Nah, Pak jadi Juma. gini, saya jelaskan kepada saudara. Ijazah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah legalitas formal. Jadi ijazah ini adalah merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh ya kepada anak didik. Jadi orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Oh, asik. Nah, Asik. Nah, Ini dalam punya ilmu bidang- berarti nih ya. Dalam bidang Al-Quran, mencari ijazah itu harus berkesinambungan dengan sumber. Apa itu? Sosok manusia mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang memiliki ijazah terkait dengan bidang ilmu Al-Quran, itu ilmunya pasti berkesinambungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada masa Nabi, pemberian ijazah itu telah dijumpai. Bahkan dilakukan oleh Nabi kepada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Muaz, Ubay bin Ka'ab, yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi pengesahan secara formal kepada sahabatnya. Huzu al-Quran min arba'a. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu ijazah tuh. Legitimasi, pengakuan dari sumber kepada pelanjutnya. Itu yang disebut ijazah. Kalau sekarang di sekolah-sekolah, untuk memberikan bukti bahwa anak itu pernah sekolah di lembaga tersebut, maka sekolah memberikan tanda ijazah. Maka diketahui bahwa anak ini lulusan sekolah ini, anak ini lulusan universitas ini, maka diberi ijazah. Sama Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang harus melakukan pengakuan lisan kepada umat. Wahai umat Islam, terima Al-Quran dari sahabatku. Nah, sekarang yang saya tanya tadi itu, sabar dulu. Yang saya tanya tadi kepada saudara itu, pengakuan Tuhan Elohim kepada murid-murid, kepada pengarang kitab saudara, ternyata tidak ada. Oke, itu memang berat. Nah, sekarang saya turun level. Ada. Coba, kamu baca aja di Kebangkitan Yesus. Saya ulang lagi kalau begitu. Ada katanya teman-teman. Setelah kita sampai mulai dari Lukas sampai ke kitab Ibrani, dia tidak tunjukkan. Sekarang dia mengatakan ada. Ada kamu pegang Alkitab situ dan kita buka. Ada kamu pegang Alkitab di situ. Ada. Oh, coba buka Kebangkitan Yesus, judul perikopnya. Kebangkitan Yesus. Apa itu? Iya, kebangkitan Yesus itu yang disebut hari Paskah itu. Di situlah Yesus memberitakan untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Itu sudah legitimasi perkataan Yesus. Di mana Yesus sekarang gini, memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, itu kan Paulus. perkataannya. Di mana? Kalau Paulus tidak ada langsung. Kalau Lukas di mana? Di mana Yesus? Di mana Yesus menyebut Petrus, Yohanes. Di mana Yesus menyebut Lukas? Di mana? Di mana Yesus menyebut? Lukas kan tadi nggak ada. Matius. Murid langsung itu Matius dan Yohanes. Yesus menyebut Matius. Gimana saya menjelaskan Coba ini? tunjukkan dalilnya. Itu kan murid langsung dipilihnya. Ya, tunjukkan dalilnya di mana? Di mana Yesus menunjuk Matius? Silakan. Menunjuk Matius. Iya, di mana dalilnya? Matius itu murid termuda. Ya, di mana dalilnya? Ada itu batu pembagian roti. Masuk. Sekarang gini ya, kamu tadi berbicara. Minta ampun. Sabar. Sampai
Ini saya analogikan kamu ya, bahwa analogimu itu gagal. Sabar. Saya kasih kamu pesan Pak Juma. Pak Juma, saya memberikan kamu pesan Pak Juma. Tetapi pesan itu bukan kamu yang menulis. Yang dimaksud di situ bukan Pak Juma, di mana legitimasi dari generasi? Pak Juma? Membahas Pak Juma, Islam, kritis minta ampun. Pak Juma, Itu ditanya bisakah? Bisakah? Langsung. Bisakah? Kenapa harus begini? Kamu kan mengatakan Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah. Dengan siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Mengapa? Berapa? Kalau di Islam dia tanya, wah, jangan dia ngomong ditanya terus. tentang Ini kan Islam semua di bawah. Sangat mendasar. Kenapa Perintah susah? Elohim kepada pengarang Kenapa Bible susah? untuk menceritakan kisah Yesus itu di mana? Kok bicara terus? Kita bicara legitimasi tadi ya. Ini ya saya analogikan kamu ya. Ya. Nabi Muhammad menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Ya. Ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tidak mahir. Terus? Ya, karena tidak diberi buku. Sekarang saya tanya kamu, dari mana malaikat Jibril ataupun Allah sendiri melegitimasi sahabat Muhammad sendiri yang menulis Quran? Coba tunjukkan. Sudah Yang kamu tidak legitimasi Tuhan aja dari tadi, tunjukkan. Hei, Itu kan dari nabimu, yang dari Tuhan langsung dong. Kan wahyu dari Tuhan. Huzu Al-Quran, bukan Wahyu sahabat kan dari Nabi yang menerima Tuhan. Quran. Wahyu itu kan diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, Nabi Muhammad menerima, Nabi Muhammad menyampaikan. Setelah menyampaikan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku. Quranmu itu jadi Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan yang jadi sama. Nabi Muhammad sudah meninggal Bang Juma. Pertanyaan yang Kamu sama. jangan bohong. Tolong tunjukkan kepada saya. Lah, jangan nanya balik. Jangan Elohim. Kok nanya terlalu balik? berat. Nanti kau mencret tepung. Nanti kau nanya mencret balik? awas. Sekarang saya tanya sama Kok aku pertanyaan jawab. balik? Kan saya sudah jawab tadi. Ya inilah kalau orang Kristen dihadapi kan. Dia seperti kambing. Ditanya mbek, dijawab mbek. Udah jelaskan Jadi itu Udah ditanya lagi Quran mbek. yang jadi Udah dijawab, Musab mbek. ini. Yang Musab Otak nggak ini itu di zaman otak Utsmani. sakit, Nabi otak Muhammad udah sakit, meninggal. Tunjukkan otakmu sama saya sakit. legitimasinya Utsmani Otakmu sakit. diperintah oleh Otakmu oleh sakit. Allah sendiri atau Otakmu sakit. tunjukkan sama Nabi saya. Muhammad itu yang menerima perintah. Dia kan menerima perintah juga, ngertinya kamu? Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bukan dikatakan katakanlah wahai Utsman. Dia bukan Kul itu bukan perintah menulis kepada Quran. Nabi Muhammad. Ngerti? Kul katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Bukan katakanlah wahai Utsman, katakanlah wahai Ali. Bukan. Perintah kul itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah sekarang saya sudah jawab kan? Belum. Dari Allah. Belum. Dengar. Pakai otakmu yang masih tersisa secuil itu. Dari Allah kepada Roh Kudus, dari Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabat. Selesai. Tunjukkan, kamu kan memegang Quran ini kan. Quran yang kamu sekarang kamu pegang itu bukan tulisan Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad. Tunjukkan sama saya legitimasi bahwa itu adalah firman Tuhan sendiri yang diserahkan untuk sahabat tulis. Tunjukkan. Jangan kamu cerita saja banyak. Udah aku jelaskan. Khusu Al-Quran. Itu kan Nabi Muhammad yang nyuruh. Saya bertanya, mana legitimasi dari Tuhanmu? Seperti kamu tadi bertanya. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nah, jadi Nabi Muhammad tunjukkan surahnya. Allah berkata untuk ditulis itu sama sahabat Nabi. Tunjukkan. Allahu Akbar. Tunjukkan. Kalau orang Kristen bertanya Al-Quran, tengoklah kritisnya minta ampun. Ada enggak legitimasi dari Tuhanmu? Ada enggak kalau legitimasi dari manusia itu bukan wahyu. Oke, kutunjukkan samamu. Kutunjukkan, dengar. Tuhan langsung ngomong ya. Habis ini kalau kau tidak bisa jawab pertanyaan saya, Anda turun ya. Ya tadi kan sudah saya jawab pertanyaanmu. Apa jawaban Anda ketika saya tanya di mana murid Elohim? Yesus itu ya sudah jelas. Saya tidak tanya Yesus. Jadi kamu nanya apa? Saya tanya di mana Elohim memerintahkan kepada pengarang Bible untuk menceritakan tentang kisah Maria dan juga Yesus. Sebab Yesus tidak pernah memerintahkan pengarang Biblemu untuk menulis cerita-cerita tentang balik dia aja dan ibunya. Di mana perintah Yesus untuk melarang menuliskan kisahnya? Di mana? Bertanya lagi kan?
Di mana dia melarang untuk Di menulis mana dia kisahnya? melarang? Kenapa Kamu pertanyaan kan begitu? lucu pertanyaanmu. Sudah jelas-jelas Yesus memilih muridnya sendiri, bukan muridnya yang mengajukan. Ini bukan masalah memilih, ini Ya sudah, berarti dipilih murid itu untuk apa? Untuk menjadi utusan, memberitakan pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Kamu mana Yesus menyebut kitab Lukas? Kan saya bilang Lukas tadi, kan Lukas kan bukan bagian murid langsung. Kamu gimana sih? Di mana Yesus Matius dan menyebut Yohanes kitab itu murid Markus? langsung. Udah diam. Lukas Atau itu diturunkan menyelidiki. aja nih, pusing Ngerti saya nggak? lihat orang bodoh kayak gini. Udah tunjukkan sama saya lagi imitasi Tuhan. Ke neraka aja. Bagi kita nggak perlu menghabiskan waktu lama untuk orang yang kena sembelit selama 4 tahun. Karena kotoran dari perutnya itu sudah nggak ada jalan keluar dari anus, kayaknya dia mau keluar dari mulutnya tuh sedikit lagi. Pertanyaan saya kan di awal, saya kan nyimak tuh dari tadi diskusi ini. Saya nyimak bagaimana adik-adik saya sudah menjelaskan. Ya toh? Sudah menjelaskan, terinci lagi. Tapi saya melihat orang ini kalau membahas tentang Al-Quran, wow, keren kali. Seakan-akan dia pakar gitu loh. Pakar di Al-Quran. Berarti dia lebih pakar di Bible, karena Bible kan cuma bahasa Indonesia doang. Gitu. Ternyata ditanya hal yang sama. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Jibril menerima dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan ini kepada dunia melalui sahabatnya yang mendapatkan ijazah dari beliau. Injil katanya Yesus yang punya, karena Yesus memberitakan Injil. Lalu kemudian Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Roma, Galatia dan seterusnya. Kita minta, ada nggak legitimasi dari Elohim kepada penulis-penulis ini? Karena Yesus tidak mengenal buku tersebut, nggak ada. Ya udah, satu-satunya harapan Yesus kali. Kita tanya, di mana Yesus kemudian memerintahkan Lukas untuk menulis Injil Lukas? Nggak mungkin ada. Di mana Yesus memerintahkan kemudian untuk menulis atau menyampaikan buku Markus kepada Markus? Nggak ada. 13 buku Paulus? Nggak ada. Jadi kitab Kristen yang mereka sebut perjanjian baru itu tidak memiliki ijazah. Ayo, kalau ada orang yang tidak memiliki ijazah lantas kemudian mengatakan dirinya adalah sarjana, itu asli atau tidak, teman-teman? Aslu. Palsu. Kalau dia dikatakan ini sarjana dari sekolah ini, berarti dia sarjana palsu, dia rasul palsu, dia utusan palsu, karena tidak ada ijazah dari pemilik. Penyampai firman itu Yesus. Ketika Yesus mengajarkan firman sebagaimana yang tertuang di Yohanes 17:8. Kenapa kita menggunakan Yohanes? Karena mereka ini adalah wartawan. Wartawan ini melakukan penyelidikan. Yang diselidiki wartawan ini adalah Yesus dengan muridnya. Antara Yesus dan muridnya, Yesus memberikan keterangan-keterangan, dan keterangan-keterangan inilah yang disebut hikmat. Hikmat inilah yang disebut Injil. Ketika Yesus mereka tuliskan dalam catatan-catatan mereka berdasarkan hasil penyelidikan mereka dari orang-orang yang mereka sendiri tidak tuangkan siapa namanya, maka tulisan mereka tidak disebut firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan ijazah kepada mereka. Itu jelas. Jadi kesalahan fatal ketika buku-buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, lalu kemudian tidak memiliki legitimasi dari Yesus, tidak memiliki ijazah kemudian pengesahan dari Elohim, dianggap sebagai firman Tuhan, maka pasti agama itu bermasalah. Nah, permasalahannya di mana? Semua. Konsepnya pasti bermasalah. Tuhannya pasti bermasalah. Rasulnya pasti bermasalah. Kitabnya pasti bermasalah.
ibadahnya pasti bermasalah, surganya pasti bermasalah, dan oknum-oknum yang ada di dalamnya semuanya akan bermasalah dengan Tuhan, bermasalah dengan Yesus, bermasalah dengan kitabnya, bermasalah dengan akhirat, bermasalah dengan neraka. Itu pasti tuh. Tidak ada keraguan untuk itu. Kalau ada yang mau membantah silakan. Ini hanya edukasi. Kita edukasi, kita tukar pikiran, kita uraikan kebenaran. Ingat tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad bercerita tentang Siti Maryam. Itu memiliki legitimasi langsung dari pencipta langit dan bumi kepada dirinya untuk menyampaikan berita-berita gaib ini. Berita-berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang kudu harus disampaikan Nabi Isa kepada manusia. Jadi ada legitimasi. Nah, Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada sahabatnya. Ini Yesus diberitakan oleh wartawan, dia juga menerima firman dari Elohim. Ya kan? Lalu Yesus menyampaikan firman ini kepada muridnya. Nah, yang kita tuntut sekarang, ketika muncul buku-buku dari barat yang dibawa oleh Belanda, kita tanya, ini buku apa? Oh, ini buku dari Yesus, dari ajaran Yesus. Yesus memberikan legitimasi enggak? Ada validasinya enggak dari Yesus? Ternyata nggak ada, saudara-saudara. Sekian, silakan diambil alih. Ya, terima kasih Guru. Laskar Kristus dibuka mute-nya. Laskar Kristus. Laskar Kristus dibuka mute-nya. Iya Bang. Ya, silakan. Anda mau bertanya atau mau berdiskusi karena Anda tadi sudah berdiskusi dengan baik. Silakan. Siap Bang. Iya. Saya mau bertanya terkait dengan jadi saya tuh biasanya dengar sama teman-teman sesama kami tuh biasanya bilang lah, kenapa kita harus masuk Islam sedangkan di Islam aja kalau berdoanya itu masih minta tunjukkan jalan yang lurus. Nah itu yang saya masih bingung Bang. Tapi meskipun begitu setiap kali saya kalau lewat masjid dalam hati tuh dengan sendirinya tuh langsung berselawat Allah. Jadi selalu berselawat gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun saya belum bersahadat tapi dalam hati aja Bang. Itu kalau lewat ada masjid, ada musola itu tanpa saya pikirkan tiba-tiba kayak langsung dalam hati refleks begitu Bang. Padahal saya belum bersahadat gitu loh. Itu aja Bang pertanyaan saya. Gerunda, silakan Gerunda. Iya. Jadi gini, pada dasarnya kita sebelum turun ke bumi dilahirkan oleh ibu kita, dilahirkan kemudian oleh orang tua kita, itu di alam roh, praeksistensi kemanusiaan kita itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Ini di alam roh. Tetapi kemudian kita tidak mengingat hal tersebut. Kenapa kita tidak ingat hal tersebut? Karena di bumi ini kita diuji. Ketika kita ingin masuk kelas ujian, kita masih dikasih buku cetak untuk belajar. Detik-detik kita masuk kelas untuk ujian, buku cetaknya ditahan di luar. Begitu kita masuk ke dalam, maka segala kekuatan, ingatan kita akan gunakan. Nah, orang yang dekat dengan penciptanya, itu akan dekat dengan alam roh. Ketika dia dekat dengan alam roh, maka dia dekat dengan akalnya. Ketika dia dekat dengan akalnya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Ketika ia menemukan Tuhannya, dia akan sadar bahwa dulu di hadapan Tuhanku, aku pernah bersumpah bahwa aku meyakini tiada Tuhan selain dirinya. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi secara insani manusia itu sebenarnya meyakini. Semua orang Kristen Anda kumpulkan sedunia, tanya kepada mereka, wahai saudaraku Kristen, percayakah dikau bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Apa kata mereka? Ya, kami percaya. Wahai saudaraku Kristen sedunia, percayakah engkau bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah hakikat yang satu-satunya, berdiri sendiri, absolut tunggal, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat? Apa kata mereka secara insani manusia? Betul Bang Suma, Tuhan itu adalah satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Kalau ada yang mengatakan dua, tiga, itu dia sedang ingin menipu dirinya dan menipu orang lain. Lalu tanya kepada mereka saudara kita Kristen,
Wahai saudara, apakah kamu tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluknya? Tuhan itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harapan. Mereka akan menjawab, ya betul, Tuhan itu adalah tempat bergantung. Wahai saudaraku, apakah engkau tahu dan menyadari dan mengakui Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan oleh manusia? Mereka akan mengatakan, ya betul, Tuhan itu tidak akan diperanakkan, Tuhan itu tidak mungkin bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah, berarti Tuhan punya kartu keluarga, punya opung, punya tante, punya sepupu, punya adik, punya paman, dan seterusnya. Nah, kemudian tanya, apakah Tuhan itu setara dengan makhluk? Ada yang menyamainya? Ada sesuatu yang setara, setingkat, selevel, sehakikat dengannya? Mereka orang Kristen akan jujur mengatakan tidak ada. Tuhan itu Tuhan, tak ada yang bisa menyamainya. Pencipta langit dan bumi itu satu-satunya dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka sudah Muslim. Mereka sedang berserah diri kepada kebenaran. Nah, ketika saudara bertanya hal yang tadi, kenapa kemudian di Islam itu selalu minta petunjuk jalan yang lurus? Nabi Adam alaihissalam sedang ada di sebuah taman. Di mana taman itu berada? Di Eden. Taman Eden, taman yang ada di Eden, Gan di Eden. Sudah di surga. Di surga. Dengar. Di surga, kata Tuhan apa? Makan A, makan B, makan C, makan D, makan F, makan G, makan H, makan D. Makan seluruhnya yang bisa kau makan. Kunyah semua yang bisa kau kunyah. Telan semua yang bisa kau telan. Masukkan ke dalam perutmu apapun yang bisa kau masukkan ke dalam perutmu. Tapi satu jangan. Satu doang. Satu. Apa itu ya Rob? Jangan kamu mendekati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuman satu. Iya. Itu mah cemen. Kecil itu. Kalau cuman satu kirain banyak. Kalau cuma satu, yang penting kau halalkan yang lain ya. Iya, kau boleh makan yang lain. Makan. Tapi satu jangan ya. Hati-hati. Kamu ini sekarang sudah ada di surga loh. Jangan sampai kau keluar gara-gara itu satu. Baik. Tidak mungkin aku akan membantah dan tidak mungkin aku mau zalim dengan memakan yang satu itu. Kan yang lain bisa aku makan. Ngapain makan yang lain? Satu loh perintah itu. Datanglah kemudian sibilisisis. Adam tahu. Adam paham. Adam mengerti. Adam tidak terzolimi. Adam itu tidak tersiksa. Adam tidak dibatasin. Adam bebas mau melakukan apa saja. Tapi cuma satu itu. Maka Adam mengatakan, ini mah enteng. Apa yang terjadi? Satu ini yang membuatnya hancur. Cuma satu doang yang membuatnya hancur. Begitu angkuhnya dia sampai dia lupa. Yang satu ini bisa membahayakan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diberi syahwat, diberi keinginan. Melihat ke sana ingin, melihat ke situ ingin, melihat ke sini ingin. Semua ingin, serba ingin. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Lihat tetangga mau, dia juga mau. Lihat tetangga punya, dia juga mau. Ingin. Lalu kemudian tentang hari akhirat itu gaib. Tentang hari akhirat, tentang neraka itu gaib. Tentang alam kubur itu gaib. Tentang neraka, tentang surga itu gaib. Adam sudah nyata-nyata di surga, masih lalai Cak Ayu. Kita ini di bumi, bukan satu larangan. Perintahnya bergejibun. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Banyak kali larangannya. Jadi wajarlah ketika kemudian umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Anda lihat, kalau Anda sebagai penganut Kristen yang setia, yang sejati, Anda lihat bagaimana orang-orang di dalam gereja ketika berdoa. Khusyuk mereka. Sampai meneteskan air mata dengan suara-suara musik yang begitu menggugah perasaan. Malam kudus. Udah mulai tuh mendung. Lama-lama oh Tuhan. Itu di gereja. Coba tengok sebentar, 1 jam setelah dia keluar dari gereja, apa yang mereka lakukan? Tangan kiri pegang tua, tangan kanan M150 keratin daeng.
muncul semua, maksiat semua dilakukan. Bahkan sekarang ini, aku tahu mereka melakukan ibadah campur maksiat. Makanya ada yang disebut gereja setan, gereja iblis, satanik. Kenapa bisa demikian? Karena manusia ini dikasih aturan begitu banyak, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bukan berarti sudah salat Allahu Akbar. Wah, ini sudah pasti orang benar ini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan sangka mereka yang sudah tamat, jangan sampai Anda mengatakan, dia sudah khatam Quran, dia sudah haji, oh dia udah ulama, udah kiai. Iblis tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah ngantuk. Kalau tidak gugur kau hari ini, besok. Tidak gugur kau besok, lusa. Tidak gugur lusa dan seterusnya sampai kau mati, anakmu jadi sasaran. Tidak gugur lagi cucumu, begitu seterusnya. Maka Islam mengatakan dalam ibadahnya, ya Rabb, engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam jalanmu yang lurus. Coba Anda lihat aturan di Indonesia ini. Di mana-mana lampu merah, di mana-mana lampu merah. Aturannya, ketika di mana-mana lampu merah aturan itu ada, tak ada lagi tabrakan di lampu merah. Tak ada lagi polisi berdiri di situ. Nggak perlu polisi berdiri di lampu merah. Kenapa? Karena sudah ada lampu merah, sudah ada undang-undang, sudah ada aturan. Tapi faktanya Pak, lebih banyak orang melanggar aturan di lampu merah daripada orang gila di rumah sakit jiwa. Nah, maka salahkah kemudian ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Adam saja cuman satu larangan bisa bengkok, ya Rabb, apalagi kami ini. Adam saja yang sudah di surga bisa jatuh, ya Rabb, apalagi kami ini yang ada di bumi, yang masih silau dengan kehidupan materi, yang masih gelap tentang kehidupan akhirat, yang kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Maka tunjukkanlah jalan lurus itu kepada kami. Apa jalan lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan-jalan engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu Kristen. Itu ayatnya tuh. Itu ada ayatnya. Al-Fatihah surat ayat ke-7 tuh. Bahwasanya di dalam kitab Al-Quranul Karim ada perintah untuk menghindarkan diri dari kelompok-kelompok orang yang diberi nikmat, diberi sebuah keadaan di mana mereka itu adalah orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan orang yang sesat, yaitu orang Kristen. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka kami berlindung untuk berada pada posisi tengah. Jangan menjadi Yahudi yang dimurkai, jangan menjadi Kristen yang sesat. Itu jalan tengah. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jangan sampai kami miring ke kiri, miring ke kanan. Kami ingin lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu saudaraku. Makanya kalau Anda melihat, wah ini Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, sebenarnya agama mana sih yang benar? Semuanya katakan agamanya benar. Tapi kok pemuka-pemukanya masih juga melakukan maksiat? Mau ya Islam, mau ya Kristen bermaksiat semua. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu harus menunjukkan diri, minta petunjuk dari Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang lurus? Karena pada dasarnya diri manusia itu tadi ada hal keinginan-keinginan. Coba Anda lihat, Anda rasakan. Mohon maaf nih yang sudah berkeluarga. Kalau Anda sudah ejakulasi, yang sudah berkeluarga nih, masihkah kemudian syahwat itu seketika ingin diumbar? Segala-galanya ingin Anda lakukan? Tidak kan? Segalanya kembali ke titik nol. Itulah syahwat, itulah nafsu. Ketika kemudian Anda tidak lampiaskan, maka nafsu itu akan merongrong Anda, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bagaimana caranya Anda bisa melampiaskan nafsu itu? Ada saja caranya. Kalau Anda tidak bisa tahan diri, maka ada yang disebut ketik tangan katanya. Iya kan ya? Tulis tangan sendiri, manual. Tidak ada mesin print. Itulah syahwat kita yang mengantarkan kita untuk selalu minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman satu keistimewaan Kristen di sini dibandingkan umat Islam. Ini saya jempol kepada orang Kristen. Tepuk tangan dulu untuk saudara-saudara saya Kristen.
Jempolnya saya di Kristen itu, salutnya saya itu kenapa? Kristen itu diberi keistimewaan sebagai manusia. Punya tangan, punya kaki, ganteng-ganteng, cakep-cakep, kaya raya, dan seterusnya. Pintar-pintar juga, cerdas-cerdas juga. Mereka hebat-hebat juga orang Kristen itu. Dan disempurnakan kehebatannya itu dengan apa? Dengan mereka menghapuskan seluruh perintah Tuhan di dalam agamanya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu minta jalan lurus. Karena dia lurus terus. Tidak ada lagi perintah di Kristen itu. Bahkan untuk sekedar menghambakan diri kepada Tuhan saja itu nggak ada. Saya cemburu dengan Kristen ini. Kenapa? Karena dia seperti, apa ya, mohon maaf. Dia seperti kucing. Kucing itu tak ada perintah lagi. Kata Paulus kepada mereka, jangan lagi kamu mau diperhamba. Engkau bukan lagi hamba Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Bahkan engkau pewaris surga, alamak. Hebat kali, bah. Kayak saya, Bang Suma, kamu gak usah kerja lagi, Bang Suma. Kenapa? Engkau adalah pewaris kota Makassar. Semua harta yang ada di Makassar itu milik lo. Jadi ngapain lo kerja? Nah, inilah hebatnya orang Kristen. Mereka dibebaskan dari semua aturan. Tak ada lagi perintah harus begini, harus begitu. Nggak ada perintah. Kalaupun ada, ya itu hanya pelengkap aja, biar dianggap cantik sedikit. Nggak ada perintah di Kristen. Coba, makanya tadi saya minta di saudara kami yang pertama tadi, saudara kita yang pertama, mana legitimasi Tuhan, mana legitimasi Nabi Yesus kepada pengarang Bible? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau Nabi Musa kepada kaumnya ada perintah di situ, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau berbuat begini, jangan kau itu ada legitimasi dari Tuhan. Maka mereka kemudian masih diatur, tidak bebas dia kayak monyet, tidak bebas. Islam apalagi? Islam, aduh, jangan dibilang ngomong kayak gini. Kalau tiba waktunya bunyi masjid, jangan bilang mau lanjut, harus wajib berhenti. Di Islam itu apes, aturannya terlalu ribet. Tapi kalau di Kristen, saya cemburu lihat. Sama seperti kucing saya itu, baru-baru makan, tidur lagi dia. Ini bangun lagi sebentar itu, bunyi lagi, meong, meong. Makan lagi, tidur lagi. Habis itu dia nonton bola. Kucing saya ini habis itu nonton bola. Malah dia selalu bilang, kau atur TV-mu itu, saya sering nonton tinju. Dia nonton tinju. Habis itu bangun, tidur. Bahkan berak dan kencing dimanapun, kucing saya itu bebas. Gak ada aturan. Nah, itulah kelebihan saudaraku Kristen, karena mereka di dalam kitab Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Bahkan Galatia 4 itu dikatakan bahwa kalian semua bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak, maka kamu adalah pewaris surga. Bahkan dikatakan apa lagi? Legalitas yang paling enak sekali di Kristen itu apa? Sekarang kita hidup bukan di bawah hukum Tuhan, hukum Torah, tetapi di bawah hukum kasih. Wah, enak kali, bah. Lunglai badanku membaca dalil itu. Pingin kali kayak Kristen bebas. Nah, itulah keistimewaannya. Makanya kami umat Islam enggak. Kami umat Islam itu umat yang diatur. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Kami enggak bebas, mau ngapain aja enggak bebas. Kalau di Kristen, dunia ini adalah surga. Apa yang haram di Kristen? Ada enggak? Tunjukkan satu. Tunjukkan satu yang haram di Kristen, ada enggak? Sampai kucing saya mendapatkan gelar profesor, tidak akan pernah ditemukan perintah haram di dalam Bible. Itulah hebatnya Kristen ini. Itulah hebatnya. Luhar bihasa. Sekira begitu, teman-teman. Silakan. Silakan, Bang Laskar. Dibuka kamera-nya. Ada satu yang haram di Kristen kayaknya saya ingat nih. Apa Bang Jibril? Merkosa anak setan kayaknya. Itu. Oh, enggak ada Dinda. Segala sesuatu boleh. Ya, betul. Segala sesuatu boleh, tapi aku enggak mau diperhamba oleh segala apapun, suatu apapun. Ada juga tuh 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, enggak ini jangan kalau berdosa,
Dan bila kau berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Alamak. Bahkan Paulus juga mengatakan begini dalam Roma 5:20 kalau nggak salah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Wah, keren kali, bah. Saya jempol untuk itu, saya jempol. Agama saudara Kristen saya jempol. Bahkan saya tepuk tangan untuk itu. Luar biasa memang. Masuk surga, tapi nggak ada aturan dari Tuhan dalam hidupnya. Wah, keren kali, bah. Cemburu aku, bah. Silakan, Bang Laskar. Siap, Bang Ari, makasih Bang. Ini pencerahannya saya udah ibarat udah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Zuma pencerahannya. Sama-sama. Ustaz Tahta, terima kasih pencerahannya. Cuman Sama-sama, saudaraku. saya masih Maafkan. perlu belajar lagi Bang Zuma. Ya, silakan belajar. Bagus tuh, belajar itu penting. Karena Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Siap, betul Bang. Bang Zuma, ini saya mau tanya Bang. Boleh? Saya pernah dengar ada saudara yang muslim mengatakan bahwa kalau kita meninggal nanti akan ditanyakan man rabuka, man nabiyuka, man dinuka. Iya. Gimana, Bang? Apakah itu berlaku untuk malaikat tersebut, berlaku untuk semua orang ya, dari suku, agama atau ras apapun Bang Zuma? Kalau itu saya tidak dapat pastikan. Tapi yang pasti di dalam kaidah Islam, ketika kita masuk alam barzah, pertanyaan itu datang kepada kita. Nah, ini dulu pernah ketika saya bawa kajian. Saya ditanya, saya masih alia waktu itu. Kebetulan ada guru saya yang ada acara akikah kalau nggak salah waktu itu, sehingga beliau minta saya masuk ngisi di kelas SMP atau sanawiyahnya untuk ngajar adik-adik saya waktu itu. Saya kelas 2 SMA, disuruh masuk ngisi di sanawiyah kelas 1 pelajaran. Nah, di dalam situ saya ditanya, gimana kalau kita nggak usah salat, Kak? Nggak usah kita puasa. Karena kan kita tinggal hafal kunci jawabannya dari malaikat. Kalau kita ditanya, siapa Tuhanmu? Kan kita sudah tahu, Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ya jadi ngapain lagi kita sholat? Yang penting jawabannya kita tahu. Itu kata anak-anak adik-adik kelas saya. Makanya Adinda Tahta, bisa buka mic sedikit sebentar, adikku. Siap Bang. Ada dalil di mana mulut dibungkam dan yang berbicara adalah anggota tubuh yang lain. Inna sam awal fuada gitu ya. Masya Allah. Jadi nanti yang berbicara itu bukan mulut. Kalau mulut mah bisa kerjasama dengan otak, akal-akalan nanti. Maka yang menjawab itu adalah yang melakukan perbuatan, yang melakukan tindakan. Sama seperti seekor burung beo. Burung beoknya ada saya punya kakek dulu punya burung beo dan bahkan banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hafal dia. Karena di tempat kita itu sering kajian, di tempat nenek saya itu di home base itu sering melakukan kajian anak-anak TPA. Sampai burung beo itu pintar. A, ba, ta, za. Hafal lagi. Hafal lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Burung beo. Tapi begitu dia mati, satu pun kalimat-kalimat itu tak ada keluar dari mulutnya. Apa yang keluar? Keo. Cuman kata keo aja yang keluar, keo. Gak ada keluar. Kenapa? Karena ucapan lisan itu tidak terrealisasi mungkin dengan perbuatannya. Ketika dia bilang Allahu Akbar, dia tidak sholat. Ketika dia mengatakan Tuhanku Allah, dia tidak menyembah Allah. Ketika dia mengatakan Nabiku adalah Nabi Muhammad, ternyata dia tidak melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Ketika dia mengatakan kitabku Al-Quran, dia tidak pernah baca Quran. Ketika kemudian kiblatnya dan seterusnya ditanya, tidak bisa. Berarti dia hanya keok aja, sama seperti burung beo.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi kemudian mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sama halnya dia seperti burung beo tadi. Jangan pernah bisa berharap mulut kita akan berbicara ketika perbuatan kita ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi saya katakan kepada adik-adik saya, yang bisa kemudian menjawab pertanyaan itu adalah Tuhan kita, adalah Allah. Itu amalan kita, amalan, perbuatan soleh yang akan menghantarkan jawaban itu, akan menjawab dirinya sendiri. Tubuh ini mentuhankan Allah, tubuh ini menabikan Nabi Muhammad, bukan cuma di mulut. Makanya di Islam itu kelak mulut itu akan diam, yang menjadi saksi adalah tangan kita semua, badan kita sendiri yang akan berbicara. Nah, kenapa kemudian ada dalil di dalam Matius 7 nomor 22-23? Apa kata mereka? Bukankah kami ketika hidup di bumi bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, tapi itu cuma teori lisan. Praktek dalam kehidupannya ternyata tidak. Tidak apa? Tidak melakukan kehendak Elohim. Makanya diusir. Karena lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, saudara Kristen ditanya, Yesus itu manusia? Ya. Maria melahirkan manusia? Ya. Namanya siapa? Yesus. Kamu menyembah anak Maria? Ya. Kamu menyembah Yesus? Ya. Yang dilahirkan Maria ini manusia? Ya. Kau menyembah manusia? Enggak. Tuh, mulai kaku tuh. Belum di alam kubur tuh, di bumi aja udah kaku dia. Otaknya udah mulai sungsang. Tuhan itu bisa mati nggak? Nggak bisa lah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Pernah mati nggak? Mati, tapi bangkit kembali. Nah, sungsang. Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa, bang. Terus Yesus mati kau sembah. Oh, itu kan bangkit kembali. Tadi dia bilang nggak bisa. Tapi begitu ketahuan Yesus pernah mati dan dia adalah Tuhannya, dililit lidahnya. Tapi kan itu cuma 3 hari. Atau sekali waktu dibilang, itu kan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka melilit dia. Sama seperti burung beo yang tadi. Persis. Gak bisa mereka menghantarkan diri-diri mereka itu, apa yang dilisankan sesuai dengan fakta dalam keagamaan. Yesus manusia, ya. Kenapa kau sembah? Karena dia juga seutuhnya adalah Tuhan. Kacau kan? Kacau. Cincin emas 27 karat, 100% emas dan 100% tai kucing. Kacau kan? Otak jadi retak dibuatnya kan? Nah, itulah Carolina, ajaran Carolina. Jadi memang tak ada kebenaran di situ. Susah untuk kita mencari kebenaran. Mencari pembenaran ya. Jadi saudaraku, ketika ditanya, nanti di alam kubur, kita ditanya siapa Tuhanmu? Mulut ini di dunia boleh berbohong. Tuhanku, Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah anak Maria manusia. Tapi jiwa kalbu prakteknya dalam kehidupan saudara itu tidak sesuai. Begitu juga umat Islam, siapa Tuhanmu? Di dunia masih menjawab tuh, Allah. Oh, keren kali bah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Elek Gerunda. Dengar suara Gerunda, Bang Jibril. Bung. Suaranya Elek. Silakan. Elek Gerunda, elek. Ya. Itulah yang terjadi nanti. Maksud saya gini. Ketika saudara-saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu manusia, tapi praktik dalam kehidupannya ternyata mereka menuhankan Yesus, sama seperti umat Islam, ketika mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, tetapi praktiknya mereka menuhankan hawa nafsu, tidak menyembah kepada Allah, itu kedudukannya sama. Jadi ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus mempraktekkan diri kita benar-benar mentuhankan Allah. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka kita benar-benar harus melakukan apa yang disunnahkan sebisa mungkin, sempurna di dalam menjalankan sunnahnya. Begitu juga Kristen, kalau Anda mengatakan aku adalah pengikut Yesus, maka segeralah bersyahadat
Jangan mengatakan pengikut Yesus, tapi ternyata pengikut Paulus. Itu sama burung beo. Tidak ada bedanya dengan burung beo. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, saya ibadah sejenak 10 menit, insya Allah saya kembali lanjutkan. Ya, silakan Bang Laskaristus, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, abangku. Ada Ustaz Tata, ya. Saya terima kasih. Saya mau tanya juga, Bang, izin Bang mau bertanya terkait dengan ada saya pernah dengar ya bahwa Allah sama para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Sedangkan kalau salawat itu kita tahu untuk apa? Supaya kita besok kalau meninggal itu kita diselamatkan lah sama baginda Rasul. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, ini karena Gurunda masih ibadah ya. Kita gantian dulu. Jadi sholawat dalam Al-Quran itu lafadz mustarok. Lafadz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Contohnya roh. Roh itu bisa bermakna Jibril. Maryam 17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus roh yaitu Jibril. Bisa bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh Al-Quran. Bisa bermakna roh jasad. Yas'alunaka anir ruh. Sama dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah, malaikat, orang-orang beriman bersolawat. Kalau selawatnya Allah bermakna rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau solawatnya manusia, malaikat, ini sama dengan kami ini memuliakan para nabi. Makanya wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Penghormatan maksudnya. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, gitu. Jadi kata-kata selawat di situ Allah mencurahkan rahmat maknanya. Kalau selawatnya Allah. Kalau selawatnya kita sama dengan penghormatan atau doa gitu. Dan semua para nabi kami selawatin. Gitu Bang. Izin melengkapkan, Ustaz, boleh? Mantap, lanjut. Jadi Bang Laskar Kristus, kita tahu dari bahasa Indonesia, ini berlaku untuk bahasa yang lain juga. Kita kenal yang namanya homonim. Abang tahu nggak homonim? Homonim ini kata bermakna ganda. Jadi kalau contoh ya, saya contohin, bisa itu artinya kesanggupan. Tapi makna keduanya itu zat beracun. Atau kata rapat. Rapat itu artinya yang satu bisa pertemuan. Tapi yang makna satu lagi bisa posisinya rapat. Habis itu kali. Itu bisa perkalian, operasi hitung, bisa sungai. Kata yang bermakna ganda, Bang. Nah, kalau salawat itu juga kayak gitu, Bang. Salawat, kalau kita bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, itu kita memanjatkan salawat, berdoa. Nah, tapi kalau Allah bersalawat itu artinya memberikan blessing. Blessing itu bahasa Indonesianya berkat. Nah, ini saya bisa tunjukin. Abang tuh tadi bawa Al-Ahzab 56. Ini saya tunjukin aja langsung ya. Nih. Di sini kan Bang, Al-Ahzab ayat 56. Di sini sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi, ya kan? Betul Bang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya Bang, indeed Allah confers blessing. Confers blessing itu artinya memberikan berkah kepada Nabi. Jadi salawat itu salah satu kata yang homonim, yang kata yang bermakna lebih dari satu, tergantung konteksnya. Gitu abangku. Starok. Yes. Baik Bang. Terima kasih Bang Jibril. Sama-sama Terus, abangku. Abang Tanya lagi Bang, tanya lagi. Tanya lagi, Bang Laskar.
Christian ini tunggu ya, jangan sampai menghujat. Kalau menghujat lempar aja Bang Jibril. Siap, siap Bang, siap. Silakan Bang Laskar. Bang, izin bertanya lagi Bang. Eh, saya pernah baca itu di satu artikel gitu Bang, bahwa Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Rohul Kudus, yang sebetulnya Rohul Kudus ini menurut ini Islam atau pandangan Islam itu adalah malaikat Jibril Bang. Apa benar demikian? Kalau benar demikian berarti Nabi Isa ini adalah Jibril sendiri yang masuk ke rahimnya Siti Maryam. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini sebelum Pak Ustadz, sebelum Ustadz Tahta. Iya, itu ada di Al-Anbiya ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi semesta alam. Dan di An-Nisa ayat 171 juga, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan rohnya. Rohnya di sini maksudnya Jibril. Silakan, Ustaz Tahta. Iya, jadi nama Jibril ini dalam Al-Quran itu lafadz mustarok ya, banyak ya. Oh, nama Jibril ini dalam Al-Quran kadang-kadang langsung nama. Maka na'adwa li Jibril, langsung Jibril. Kadang-kadang Jibril ini Ruhul Amin. Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi Ruhul Amin. Al-Quran dibawa Ruhul Amin, yaitu Jibril. Kadang-kadang Ruhul Kudus. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Makanya Nabi Isa ini itu juga Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Maryam. Surat Maryam ayat 21. Dan Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Nah, di sini dalam tafsirannya Allah mengutus malaikat yang mana malaikat ini mengatakan kepada Maryam bahwa dia akan mengandung. Lalu malaikat meniupkan roh ke dalam rahimnya Maryam. Akhirnya dia hamil. Nah, ini sama dengan manusia lainnya. Saya juga gitu. Ya, coba baca dalam hadis itu ya. Di sini an Abdillah qala haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Langsung artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutus seorang malaikat meniupkan roh ke dalamnya. Jadi sama seperti Maryam ini Allah mengutus Jibril meniup roh. Begitu juga kepada kita semua. Jadi janin di dalam kandungan itu kalau sudah berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu Bang. Jadi sama sebenarnya manusia itu. Walaupun Isa ya sama. Dalam Al-Quran dan hadis, ya memang Allah menciptakan Isa ini seperti kita. Cuma kalau kita ini proses dari ayah dan ibu. Ya, setelah itu berupa sperma, kemudian segumpal daging, ya darah, daging, kemudian sudah berbentuk manusia sempurna janin itu, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu ya. Oke. Tapi Sudah. ini Bang Laskar, ya sebentar ya. Iya, tapi Bang Laskar Kristus ada yang saya mesti luruskan di sini. Pemahaman Abang soal malaikat ini di Islam ini, kalau di Islam Bang, malaikat itu nggak punya free will dan nggak punya nafsu Bang.
Jadi malaikat tuh nggak bisa melakukan pemberontakan, perang di surga dan seterusnya. Malaikat ini nggak punya free will, Bang, nggak punya nafsu. Jadi dia akan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi nggak akan melakukan penyelewengan kalau malaikat dalam Islam. Gitu, Bang Laskar. Syukuran Bang, terima kasih pencerahannya Bang. Saya nyimak dulu Bang, saya masih belum ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanyakan ke Ustadz sama Bang Jibril. Syukuran Siap. Bang, syukuran. Siap. Ini Bang Christian kayaknya nggak sabar. Gimana Bang Christian? Oke, ya abang tadi Bang Jibril mengatakan tadi Jibril yang meniupkan farjanya wanita melalui farja si Maria. Itu datanya di mana? Gak ada kayak gitu. Coba kau Pak mau pakai ayat apa? Tak tunjukkan dengan penjelasannya. Baju kurungnya itu. Coba Iya, kamu silakan pakai data. Silakan pakai coba data. kamu di mana itu? Coba. Iya, kamu yang statement tadi. Lo kan kamu yang mengatakan Farja kata Al-Quran kan Allah sendiri meniup farja yang wanita. Yang mana ya, betul? coba di mana ke farjah itu di mana? Coba baca. Aduh, kalau kamu pakai data kayak mana? Janganlah nipu kalian. Ya, kamu yang- kali lah nipu umat. Kamu yang ngomong makanya di mana itu ayat itu coba. Karena saya baca ke dalam baju kurungnya. Coba di mana coba. Kalau saya tahu ayatnya, cuma saya mengetes kamu biar dah asal ngomong doang. Kalau ada gimana? Ya silakan. Ayo. Kalau ada gimana? Tidak ada. Ya, Saya kalau buktikan. ada gimana? Iya silakan tunjukkan. Oke, ya kalau ada gimana? Sebentar ya. Ayo sebentar. Silakan. Iya, sebentar. Jangan nipu umat. 91 tak kasih tahu. Ayat 91. Masih bingung dia. Udah tak kasih tahu. Ayat 2191. Ayo. Kenapa, Tat? Udah dikasih tahu padahal barusan ke ayat nih. Ke dalam tubuhnya roh dari kami. Dari kami. Malaikat Jibril dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya. Ah, itu. Pasti dia mau pakai ayat itu nanti itu. Biarin aja. Terus kenapa dia macet? Oh, sebentar. Jangan berdata, sebentar. Ada lagi di ayat 12. Tak kasih tahu ayatnya. Tiga tahun kemudian, apa yang terjadi? Satu, dua, tiga. Sebentar, apa saya sebentar. Ya, Cuma kalau cuma ada dua. Tak kasih tahu. Cuma ada dua surat. Surat At-Tahrim dengan Al-Anbiya. Itu doang. Tidak usah kamu cari kemana-mana. Iya, sebentar, bro. Jangan menipu umat. Sebentar, bro. Ya, jangan menipu umat. Ya, sebentar. Saya buktikan. Kalau itu sendiri meniup farja wanita. 5. Sebentar. 6, 7, 8, 8,5. Kurangin dikit, tambahin dikit. Hampir 9. 9 lewat dikit, mundur dikit. 9/4.
9,5. Dikit lagi jadi 10. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Diapain teman-teman? Tinggal ngomong yang di bawah. Diapain? Kalau yang ayat 12 At-Tahrim ini meniupkan kerah bajunya roh ciptaan Allah. Ya kalau ini kerah bajunya. Jadi kata-kata farjaha itu bisa bermakna mustarok juga. Jangan langsung dikatakan kayak di Bible langsung langsung diartikan itu. Itu kalau di Al-Anbiya itu ya sama lah dengan di sini. Bukan farjaha ya. Jadi lafadz mustarok juga itu. Kira-kira kalau dia ditanya balik, bagaimana caranya Yesus masuk ke kandungan Maria? Ya? Enggak, Bisa jawab nggak ya? fungsinya aja udah nggak sehat. Tiba-tiba datang bilang nipu umat. Udah nggak sehat. Ya udah dibuang aja ke laut ya Bang Jibril ya. Iya udah. Itu dia, lempar aja. Ya. Hacing. Udah. Ini Gara-gara ada belajar. nurunin kelas kita. Males banget ngadepin yang gitu. Betul. Tapi ini loh saya perhatikan, mereka ini memang itu datang bertanya, tapi dia nggak menyiapkan tempat di kepalanya menerima jawaban. Itu rata-rata begitu. Coba aja perhatikan teman-teman. Mereka tuh bertanya itu dia nggak mendengarkan jawaban. Bahkan dia nutup kuping kalau kita misalnya menjawab. Habis itu dia bantah lagi tuh, dia hajar terus. Itu. Dia mau up lagi katanya, dinaikin nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Ngadepin orang kayak gitu. Nggak ada akhlak. Ya, betul. Jangan nipu umat. Dia pikir kita nggak bisa ngomong kasar kali. Ya tapi kan kita pengikuti Rasulullah, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ya, terus kita hadapi dengan senyum ya. Dasar kafir, botol. Tapi kalau kafir itu bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat indah dan tidak menyinggung siapapun gitu. Justru kata kafir ini dipinjam oleh mereka, diterjemahin kafir artinya bodoh. Akhirnya mereka salah arti, gitu Bang Jibril. Jadi kalau kita bilang kafir itu dia menganggap tidak baik gitu. Kalau ini bahasa Al-Quran. Elai pinjem disalah artiin. Kok bisa begitu Elai ya? Coba yang naik yang bisa ngobrol santai aja coba yang ini hari Kamis, malam Jumat, jam 2:30 sore, gerimis. Coba yang santai-santai aja, nggak usah yang nanti ujung-ujungnya jadi LP. Laskar gimana? Sudah selesai Laskar? Laskar Kristus. Silakan bertanya sepuasnya Laskar. Oh iya Bang, Bang izin bertanya yang kesekian kalinya Bang Mangga. terkait kalam lapsi dan kalam nafsi Bang. Itu kadang-kadang masih mengganggu dalam pikiran saya Bang. Ada yang mengatakan bahwa ini menurut pandangan kami ya Abangku. Minta maaf itu jangan tersinggung. Ada yang mengatakan bahwa kalam nafsi itu adalah pribadi dari sang kalimatullah gitu loh Bang. Mohon pencerahannya Bang. Iya, jadi dalam Islam kata-kata kalam nafsi, lafzi. Kalam nafsi itu seperti kita. Saya ini kan bisa bicara. Firman itu kan ucapan kan. Kalau dalam Al-Quran itu wa kallamallahu Musa taklima, Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Kalau dalam Bible itu firman itu kan perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Jadi ketika saya berkata-kata ini lafzi namanya. Tapi ketika saya tidak ngomong di hati misalnya, itu nafsi, tidak dilafatkan. Nah makanya para nabi ini menerima firman berarti lafzi.
Seperti Yesus, Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Berarti kan lafzi, kan didengar. Gitu. Ya. Kalau kalam nafsi, ya namanya kalam firman itu kan sifat. Kayak Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, Tuhan melihat, itu sifat itu. Gak akan menjelma. Kalau kalam itu sifat, kalam firmannya Tuhan menjelma, gak ada. Yang namanya kalam itu ya diperdengarkan. Misalnya Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini wahyu. Nabi Muhammad mendengar. Sama seperti Musa, Ulangan 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalamnya nyala api dan berfirman. Berarti kan lafzi. Karena ada lafaz-lafaz perkataan gitu. Jadi yang benar, kalam itu diterima oleh para nabi, diterima Musa Taurat, diterima Isa Injil, diterima Nabi Muhammad Al-Quran. Itulah kalam. Firman, apa kalam itu? Kumpulan dari kalimat-kalimat. Kayak saya pergi ke pasar. Nah itu kalam itu. Kalau kalimat, kumpulan dari huruf. K-U-N. Kun. Berfirmanlah Tuhan, kun. Jadi. Makanya Isa disebut kalimatullah. Karena Allah menciptakan dengan kalimat kun. Sama dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Kun, jadi. Itu kalimat namanya. Kalau Musa diberi gelar kalamullah. Karena Allah berfirman kepada Musa. Maka Musa diberi gelar kalamullah. Kalau Isa diberi gelar kalimatullah. Karena Allah ciptakan dia tanpa proses ayah dan ibu. Langsung dengan kalimat. Sebagaimana Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Isa. Jadi. Nah kayak gitu ya. Oke. Izin lengkapin Stat. Abangku, lanjut. Mantap, silakan. Jadi Bang Laskar, bedanya kalam nafsi sama kalam lafzi. Kalam nafsi itu sifat, Bang. Saya contohkan ya. Sifat saya ganteng. Sifat saya itu kan nggak ada hurufnya, Bang. Nggak ada suaranya. Dan bukan oknum. Dan itu menempel sama saya. Itu sifat saya, Bang. Jadi kalam nafsi itu sifat Allah berfirman. Nah, tapi kalau kalam lafzi, itu mushaf, Bang. Yang ditulis. Yang ada hurufnya, ada bahasanya. Paham nggak, Bang? Paham Bang, udah paham, mulai paham Bang. Nah, jadi kalau sifat saya itu, karena saya nggak abadi, begitu saya mati, ganteng saya juga mati. Nah, tapi kalau Allah kan berfirman, Allahnya, sifat Allahnya ini, Allahnya sendiri abadi, kekal. Jadi ya firman Allah ya kekal. Tapi sifatnya ya Bang ya, bukan oknum. Kalau Abang kan pemahamannya, sifatnya itu bisa jadi makhluk kan. Jadi bisa jadi oknum juga kan. Jadi saya berfirman, habis itu firmannya jadi oknum. Sama kayak tadi saya gantengnya jadi orang. Kan enggak. Siap Bang. Mantap. Gas lagi Bang, apa lagi Bang pertanyaannya? Mungkin saya segitu dulu Bang. Mungkin Bu Carolina mungkin mau menambahkan Bang. Sebenarnya pertanyaannya ketinggian. Enggak, serang kami Bang, serang. Coba tanyain soal kenapa kita nyembah ke batu, Ka'bah, serang kami Bang, biar kami luruskan. Oke, saya bertanya. Silakan. Apa alasanmu mengikut Muhammad dan Allah orang Mekah? Datang, selamat siang kek, selamat sore kek. Waduh. Biasa akhlaknya. Gimana pertanyaannya? Apa alasanmu Muhammad yang mati jadi abu dan Allah orang Mekah yang gak ada perbuatan apa-apa? Mati jadi abu. Bre, dari cara nanya lo aja udah kurang ajar. Udah emosi nanyanya. Iya, pakai Panadol bro, biar turun panasnya. Sekarang kau jawab aja. Silakan Stat. Oke. An-Nisa 59, Al-Maidah 92, Nur 54, Muhammad 33.
Jadi kami ini mengikuti Allah, Nabi Muhammad karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah melalui Al-Qur'an, wa atiur rasul melalui hadis. Yaitu perintah. Nah, kamu mengikuti Yesus, mentuhankan Yesus, ikut perintah siapa? Sekarang Allahmu yang kau ikuti itu mana? Allah orang Mekah tak ada apa-apanya kok kau ikuti. Ini yang sekarang kutanya. Bilang apa? Orang kayak gini itu naik itu nggak ada tempat di kepalanya mendengar. Aduh, silakan dijawab dulu.